wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hapsyah Iga Sabrina. Saya dari kelas TI 22C3, NIM saya 3122100186. Saya di sini akan membahas materi dari mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Untuk materi pertemuan pertama, di sini saya akan membahas tentang pengantar analisa kebutuhan sistem. Pengertian analisa kebutuhan sistem ini adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dikembangkan. Tujuan dari analisa kebutuhan sistem adalah untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna serta memenuhi tujuan bisnis organisasi. Tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Definisi analisa kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Lalu kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Lalu di proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu ada yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga dokumentasi kebutuhan, keempat validasi kebutuhan, dan yang terakhir kelima manajemen kebutuhan. Peran analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder atau seperti wawancara, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Lalu di sini ada langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada pengumpulan data, melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Lalu yang kedua, dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Lalu ketiga, verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Lalu di sini konsep dasar kebutuhan sistem. Di sini ada dua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Kebutuhan non-fungsional ini menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Lalu di sini ada konsep dasar kebutuhan sistem. Pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Lalu analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Lalu di sini ada pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Di sini ada beberapa alasan mengapa analisa kebutuhan sistem merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada memahami kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan pengguna ini untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua ini menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Melalui analisis kebutuhan dapat dipastikan dengan sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi.
Lalu di sini yang ketiga ada mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Lalu yang keempat ada basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Lalu yang kelima ada meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu yang keenam ada mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Lalu yang ketujuh, penting untuk pengembangan iteratif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Lalu yang kedelapan ada memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengkonkretkan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Lalu yang kesembilan ada mengurangi resiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, risiko proyek dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Lalu yang terakhir adalah mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu berjalan. Lalu di sini ada langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada pendefinisian lingkup proyek, lalu yang kedua identifikasi stakeholder, lalu yang ketiga pengumpulan informasi, keempat analisis informasi, kelima pemodelan proses bisnis, keenam identifikasi kebutuhan fungsional, ketujuh identifikasi kebutuhan non-fungsional, kedelapan validasi dan verifikasi kebutuhan, kesembilan dokumentasi kebutuhan, yang ke-10 pengelolaan perubahan kebutuhan, yang 11 validasi bersama stakeholder, lalu yang terakhir pemantauan dan pemeliharaan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Mungkin segitu saja penjelasan dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.